Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Nusmayanti dari kelas 2F. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat, yaitu program yang mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Sebelum masuk ke dalam programnya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai cara konversi bilangan biner ke desimal ini. Di sini kita lihat ada 4 digit bilangan biner. Bilangan biner itu hanya terdiri dari 1 dan 0 saja. Dan untuk mengkonversi itu ke dalam desimal, kita perlu mengkalikan digit-digit bilangan biner dengan 2 pangkat. Nah, di sana terlihat bahwa ada 4 digit bilangan biner yang terdiri dari 1, 0, 1, dan 0. Kita akan kalikan keempat digit bilangan biner tersebut dari yang paling akhir, yaitu yang 0, dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian kali 2 pangkat 1, hasilnya 2. Kemudian pada digit kedua itu dikali 2 pangkat 2, hasilnya 0. Dan pada digit yang pertama itu dikali 2 pangkat 3, maka 1 kali 8 sama dengan 8. Setelah dikalikan, hasil dari pengkalian itu kemudian dijumlahkan dan maka dapatlah bilangan desimalnya, yaitu 10. Selanjutnya kita masuk ke dalam programnya. Di sini ada deklarasi struct, yaitu struct list node yang memiliki 2 variabel, yaitu val dan next. Val ini atau value ini adalah berisi nilai angka biner, sedangkan next ini merupakan pointer ke list node berikutnya. Kemudian di sini ada list node integer x, val x, next node. Nah, ini adalah konstruktor. Kemudian kita langsung masuk ke si fungsi mainnya. Di sini kita akan diminta untuk menginputkan angka atau bilangan binernya yang kemudian nanti akan disimpan di si variabel biner ini. Nah, selanjutnya program ini akan membuat linked list kosong dengan menginisialisasikan pointer head dengan nilai 0. Nah, setelah itu, si program akan mengkonversi bilangan biner yang diinput tadi. Nah, setelah itu, si program akan mengkonversi bilangan yang diinput tadi menjadi bilangan desimal dengan cara melakukan perulangan atau looping. Di sini while loop. Nah, pada setiap perulangan, program ini akan mengambil digit terakhir dari bilangan biner dengan cara menghitung sisa pembagiannya, yaitu biner persen 10%. Itu kan bagi. Nah, kemudian menghapus digit tersebut dari bilangan biner dengan cara melakukan pembagian biner per sama dengan 10. Nah, setelah itu si program ini akan membuat sebuah node baru. Program ini akan membuat node baru pada linked list yang menyimpan nilai digit biner yang diambil dari kode di atas dari langkah sebelumnya, dan menyisipkan kode tersebut ke awal linked list dengan cara mengatur next pointer node baru menjadi head dan mengubah head menjadi node baru. Nah, program ini kemudian akan mencetak bilangan biner dan desimal yang sudah dikonversi. Nah, untuk mencetak bilangan biner itu, si program tuh akan melakukan perulangan di sini. Si program akan melakukan perulangan pada setiap node dari linked list yang mencetak nilai val dari setiap node. Nah, untuk mencetak bilangan desimal, program akan memanggil fungsi. Nah, sedangkan untuk mencetak bilangan desimalnya, si program ini akan mengambil fungsi biner ke desimal yang menerima parameter head dan mengembalikan hasil konversi ke bilangan desimal. Nah, si fungsi biner ke desimal tadi ada di atas. Nah, si fungsi ini nanti akan melakukan perulangan juga, akan looping juga pada setiap node dari linked list, dimulai dari node pertama, yaitu head nih. Kemudian pada setiap perulangan, si program akan mengambil nilai dari bit node saat ini dan menggeser nilai res, akan menggeser si nilai resnya
ke kiri sebanyak 1 bit. Dan menambahkan nilai bit tersebut ditambah pada bit paling kanan dari nilai res. Setelah selesai melakukan perulangan, si fungsi biner ke desimal ini akan mengembalikan res yang merupakan hasil konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, sekarang kita coba run programnya. Sama seperti pembahasan yang di awal tadi kan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke program yang kedua. Selanjutnya kita lihat paling di awal ini, di baris 4 ini ada define size, yang mana ini merupakan sebuah konstanta size dengan nilai 50 yang akan digunakan untuk menentukan ukuran stack. Nah, di bawahnya ada variabel stack dengan tipe data karakter atau char ya, dengan ukuran size, dan kemudian ada variabel top dengan tipe data integer yang mana awalnya diatur ke -1, dan ini menandakan bahwa stack awalnya kosong. Nah, selanjutnya di sini ada mendefinisikan 4 fungsi, yaitu fungsi push, pop, is empty, dan is full, yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan, mengambil, dan memeriksa elemen-elemen pada stack. Nah, selanjutnya masuk ke si fungsi mainnya. Di sini kita akan diminta untuk menginputkan bilangan desimal atau angka desimal yang nantinya akan disimpan di si variabel num ini. Nah, di sini kan ada variabel tuh num, n, dan r. Nah, si nr ini berfungsi untuk nantinya akan digunakan untuk menyimpan hasil pembagian dan sisa bagi dari pembagian bilangan desimal dengan 16. Nah, kita lihat di baris 19 ini kan menggunakan perulangan while atau while looping dengan kondisi dengan kondisi n lebih besar atau sama dengan 1. Ini berarti program akan terus berjalan selama n masih lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, selama looping ini berlangsung berlangsung, program ini akan melakukan modulus n dengan 16 dan menyimpan hasilnya pada variabel r. Jika hasil modulus lebih kecil dari 10, maka program akan memasukkan nilai tersebut pada stack dengan menambahkan 48. Nah, 48 ini kan merupakan kode ASCII, yang mana ini adalah kode untuk karakter 0. Jika hasil modulusnya lebih besar atau sama dengan 10, maka si program akan memasukkan nilai sisa tersebut pada stack dengan menambahkan nilai 55. Nilai 55 ini juga merupakan kode ASCII untuk karakter A. Nah, kemudian nilai variabel n itu akan dibagi dengan 16 agar si loopingnya atau si perulangan berikutnya dapat terus berjalan. Nah, setelah selesai melakukan konversi, program akan menampilkan bilangan desimal awal dan heksadesimal hasil konversi. Kemudian while looping selanjutnya akan menjalankan fungsi pop untuk mengeluarkan tiap digit heksadesimal dari stack dan menampilkannya di output nanti. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi isEmpty, yang mana ini digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Jika variabel top sama dengan -1, artinya stack itu kosong, dan fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nah, tapi jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Kemudian ada fungsi isFull, ini digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau tidak. Jika variabel top sama dengan -1, artinya stack sudah penuh, dan fungsi akan mengembalikan nilai 1. Namun jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Dan ada fungsi push. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam stack. Jika stack sudah penuh, fungsi akan menampilkan kalimat ini, stack overflow. Tapi jika stack masih bisa menampung nilai, maka nilai akan ditambahkan ke dalam stack dengan menaikkan variabel top sebesar 1 dan menyimpan nilai pada indeks. Nah, selanjutnya ini ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pop atau integer pop, yang mana ini nilai yang tersimpan pada indeks top dari array stack akan akan diambil dan dikembalikan menggunakan return. Nah, fungsi ini akan mengecek apakah stack masih memiliki nilai atau tidak dengan memanggil si isEmpty ini. Jika stack kosong, maka akan ditampilkan kalimat stack underflow dan mengembalikan nilai 0. Tapi jika masih ada nilai di dalam stack, nilai pada indeks top akan diambil dan top akan dikurangi 1.
Itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.